Desa Donohudan berlokasikan di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dengan luas lebih dari 243 hektar, yang mana terbagi menjadi 13 dukuh, 8 rukun warga, dan 13 rukun tetangga. Secara geografis dapat dideskripsikan, Desa Donohudan berbatasan dengan Desa Kismoyoso di sebelah utara, Desa Sawahan di sebelah timur, Desa Gagak Sipat di sebelah barat, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Pepe, Kabupaten Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang mana pada hari ini kami menyampaikan bahwa Desa Donohudan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ngemplak, 12 desa di Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Boyolali adalah desa yang sangat berdekatan dengan Kota Solo, yang mana ataupun desa yang secara strategisnya adalah desa satelit, yang mana dekat dengan akses jalan Solo Dara, Solo arah Solo dan Kalaten, dekat Klaten, Karanganyar, bahkan Solo Subo Sukorkaten. Itu kami di Desa Donohudan sangatlah tepat di antara desa-desa yang ada di Boyolali ataupun Solo sekitarnya. Asrama Haji Donohudan merupakan asrama embarkasi yang berfungsi untuk melayani calon jamaah haji dari proses awal keberangkatan sampai dengan kepulangan melalui bandara haji. Selama pandemi COVID-19, Asrama Haji Donohudan dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat untuk menampung pasien COVID yang memiliki gejala ringan dan gejala sedang bagi masyarakat khususnya Solo Raya, termasuk Kota Solo, Boyolali, Sragen, dan Klaten. Rumah sakit darurat Asrama Haji Donohudan di Boyolali, Jawa Tengah telah beroperasi pada tanggal 2 Agustus 2021. Pasar tradisional merupakan tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu menjual dan membeli suatu barang dan jasa. Terjadinya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli terjadi secara langsung. Biasanya bangunan pasar terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka. Di Kecamatan Ngemplak sendiri, ada pasar yang menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat Desa Donohudan, yaitu Pasar Gagan. Pasar Gagan terletak di Dukuh Gagan yang berdekatan dengan Sungai Pepe dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar. Aktivitas di Pasar Gagan ini berlangsung selama 24 jam dengan aktivitas paling sibuk berlangsung dari jam 2 pagi hingga jam 6 pagi. Setelah jam tersebut, kesibukan Pasar Gagan berlangsung seperti biasa. Pendidikan merupakan salah satu sektor esensial yang perlu dikembangkan dan menjadi perhatian penting bagi penentu kebijakan. Pembangunan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat yang akan mengarah pada peningkatan kualitas SDM serta menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat untuk selalu berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Keberadaan lembaga pendidikan di Desa Donohudan dapat dikatakan sudah lengkap karena semua lembaga pendidikan di desa ini sudah dimulai dari yang menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Dari kepemilikannya mayoritas dari pemerintah, sedangkan kepemilikan swasta di lingkup pendidikan PAUD dan taman kanak-kanak. Sarana pendidikan di Desa Donohudan terdiri dari taman kanak-kanak sebanyak 6 buah, sekolah dasar sebanyak 3 buah, sekolah menengah pertama sebanyak 1 buah, dan sekolah menengah atas sebanyak 1 buah.
Kondisi tersebut terbilang sudah cukup memadai, namun perlu untuk peningkatan ke arah yang lebih baik lagi, terutama untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang ada di Desa Donohudan. Dengan adanya lembaga pendidikan yang sudah lengkap, diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di desa ini. Minimal dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga masyarakat bisa lebih memilih pekerjaan yang lebih beragam. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya non-bendawi dan ditetapkan pada 2 Oktober 2009. Latar belakang suku dan budaya di setiap daerah menciptakan beragam corak batik yang memiliki ciri khas masing-masing. Semakin berkembangnya teknologi dan majunya ilmu pengetahuan membuat masyarakat Indonesia semakin kreatif dalam proses membuat batik yang memanfaatkan mesin print. Namun berbeda dengan desa Donohudan yang memiliki keunikan tersendiri yaitu batik ekoprint. Batik ekoprint dibuat dari lembaran daun kering maupun bunga atau ranting. Batik ekoprint dikenal dengan cara mereplika tumbuhan ke dalam kain untuk menciptakan warna serta pola motif yang menarik. Batik motif ini kini menjadi sebuah tren yang digemari oleh masyarakat. Tak hanya dari keunikannya saja, namun batik jenis ini juga merupakan batik yang ramah lingkungan, karena bahan yang digunakan merupakan bahan alami yang tidak mencemari lingkungan. Tahu merupakan makanan tradisional masyarakat Indonesia yang terbuat dari kacang kedelai yang kaya akan protein dan menjadikan makanan yang sehat. Tahu yang saat ini memiliki banyak penggemar di kalangan masyarakat dibuat dengan cara pengendapan atau penggumpalan menggunakan bahan-bahan penggumpal. UKM Tahu Sumber Rejeki merupakan usaha milik dari Bapak Wahono yang berdiri pada tahun 2001. Tempat usaha ini berada di Desa Tegalan, RT 04 RW 06, Kelurahan Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Proses produksi tahu di UKM Sumber Rejeki dilakukan pada hari Senin sampai dengan Minggu dengan jam kerja mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun jam kerja dapat lebih panjang dari jam kerja yang telah ditetapkan dikarenakan menyesuaikan banyaknya pesanan yang diterima pada setiap harinya. Jumlah tenaga kerja pada UKM ini maksimal 7 orang. Untuk setiap hari hanya memperkerjakan 5 orang dan 2 orang lainnya bekerja di hari berikutnya. Tugas dari kelima pekerja adalah 1 orang bertugas untuk memotong tahu, 1 orang bertugas menggiling kedelai, dan 3 lainnya bertugas untuk mencetak tahu. Namun dalam proses pembuatan sering mengalami kekurangan pekerja. Dalam setiap hari UKM Tahu Sumber Rejeki dapat memproduksi tahu kurang lebih 7 kuintal atau 0,7 ton dengan sekali produksi sebanyak 8 kg dapat menghasilkan tahu sejumlah 200 biji tergantung dari ukuran tahu yang dibuat serta pesanan dari pedagang. Kalau masyarakat juga tentunya harapannya juga dengan pemerintah desa adalah desa semakin maju, aman, nyaman, dan kesejahteraan warga itu meningkat.